Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta. Kita telah melewati masa-masa Paskah dan hari ini saatnya kita akan menghayati bagaimana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diturunkan untuk kehidupan orang percaya. Biasanya kita merayakan hari Pentakosta ini bersama-sama di gereja bersamaan dengan perayaan unduh-unduh. Namun karena situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini, kita hanya bisa merayakan dan menghayatinya melalui ibadah keluarga atau ibadah pribadi di rumah masing-masing. Dan teks yang akan menolong kita untuk memahami hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Dalam teks ini, Yesus bersama-sama dengan muridnya tengah berada di Yerusalem. Dan mereka tengah berada di dalam Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun adalah salah satu hari raya orang Yahudi. Perayaan ini merupakan perayaan pengucapan syukur atas hasil panen, sekaligus juga mereka menghayati bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir di dalam penyertaan Allah. Dan di dalam perayaan ini mereka tinggal di dalam pondok-pondok daun untuk mengingat bagaimana pada saat itu, pada zaman mereka keluar dari tanah Mesir, mereka ada di padang belantara dan mereka tinggal di dalam kemah-kemah. Salah satu prosesi yang mereka lakukan di dalam perayaan ini adalah seorang imam akan pergi ke pusat kota Yerusalem, di mana di sana terdapat mata air besar yaitu kolam Siloam. Lalu kemudian dengan kendi imam itu akan mengambil air, mengisinya dengan air dan kemudian membawanya ke bait Allah. Nah, inilah prosesi yang mereka lakukan di dalam salah satu prosesi yang mereka lakukan di dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan prosesi ini mereka lakukan untuk mengingat, untuk memperingati bagaimana Tuhan selalu mencukupkan kehidupan mereka dengan air, gitu. Baik pada saat mereka membutuhkan air di Masa dan Meriba, lalu juga ketika Tuhan selalu mencukupkan mereka dengan hasil panen mereka, mereka menyadari bahwa air yang mereka butuhkan itu mereka dapatkan daripada Tuhan. Nah, hal ini juga yang mungkin melatar belakangi perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan tentang air hidup. Pada hari terakhir perayaan Pondok Daun, Yesus berkata kepada para murid dan di tengah orang-orang di sekitar situ, "Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Aliran air hidup ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kerja Roh Kudus yang kita terima bila kita membuka diri kita kepada Tuhan. Aliran air hidup ini berarti air yang terus mengalir, sama seperti aliran air sungai. Bukan seperti air yang tergenang. Nah, jadi seperti itulah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, berlimpah dan bahkan menguatkan kita untuk membagikan aliran air hidup itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika Roh Kudus hadir dan tinggal di dalam diri kita, kita akan mengetahuinya karena dari hati kita akan mengalir aliran air hidup. Dan karena aliran air hidup ini berasal dari Roh Kudus yang asalnya daripada Allah, maka air hidup yang mengalir ini akan menghasilkan sebagaimana pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita, menghasilkan pengharapan, menghasilkan kehidupan, menghasilkan belas kasih, bahkan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan karena aliran air hidup ini berasal daripada Allah, maka ia akan terus berlimpah di dalam kehidupan kita. Meskipun akan selalu kita bagikan, meskipun keluar dari diri kita, meskipun
Kita terus membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi ia tidak akan pernah habis, karena air hidup ini adalah air hidup yang berasal dari Roh Allah yang hidup, berasal dari Allah sendiri, bukan milik kita, tetapi Roh Allah yang hidup yang ada diam di dalam diri kita. Nah, seringkali ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sering sekali ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita bisa merasakan Roh Kudus di dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Roh Kudus telah menguatkan kita untuk mengalirkan aliran air hidup ini kepada orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita bisa menyadari pekerjaan Roh Kudus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama sungai terus mengalirkan air yang murni dan tidak tercemar, tanaman dan bahkan setiap makhluk di sekitarnya pun akan tumbuh dengan baik, akan hidup dan tumbuh dengan baik. Demikian pula Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila aliran air hidup dari Roh Kudus mengalir dari diri kita, selama aliran air itu berasal dari Allah, apapun yang disentuh oleh aliran air hidup itu akan menjadi baik. Air hidup itu akan senantiasa membawa kehidupan dan kebaikan untuk kehidupan kita, juga untuk kehidupan orang-orang di sekitar kita. Maka ketika kita bertanya bagaimana kita bisa menyadari Roh Kudus di dalam kehidupan kita, marilah kita melihat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan, dan apa yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita bagikan bagi orang-orang di sekitar kita? Cinta kasih, kebaikan, pengharapan, atau malah dendam, iri hati, kebencian? Apakah kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Mari kita melihat kehidupan orang-orang di sekitar kita. Apakah orang-orang di sekitar kita sudah memiliki kehidupan seperti rumput hijau yang indah? Atau malah kita membuat kehidupan mereka menjadi kehidupan yang layu dan kering, seperti rumput yang hidup di tanah yang tandus? Ini menjadi perenungan bagi kita. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Atau kita hanya malah menjadi pembawa masalah? Atau kita hanya menjadi sumber masalah untuk kehidupan orang-orang di sekitar kita? Seperti air kehidupan yang mengalir, demikianlah Roh Kudus bekerja. Demikianlah sifat Roh Kudus. Ia menghasilkan kehidupan, memberi kehidupan, memberikan harapan untuk hidup. Roh Kudus memberikan pengharapan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Bila kehidupan kita telah memberi harapan untuk orang-orang di sekitar kita, itu adalah bagian pekerjaan dari Roh Kudus. Bila kehidupan kita bisa menghidupkan semangat orang-orang di sekitar kita, itu juga bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Bahkan bila kita sendiri yang pernah putus asa, yang terluka, telah dibangkitkan oleh pengharapan, itu juga bagian pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus telah banyak bekerja di dalam hidup kita, namun seringkali kita tidak menyadari bagaimana Roh Kudus itu telah bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita ingin memahami bagaimana Roh Kudus telah bekerja, maka lihatlah apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita menghayati, marilah kita menoleh di dalam kehidupan kita. Sudah seberapa besar kita mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Sudah berapa besar kita bisa memberikan pengharapan, semangat, dan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita? Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Selamat menghayati hari turunnya Roh Kudus untuk kehidupan orang percaya. Marilah kita membuka hati kita. Marilah kita membuka diri kita. Marilah kita datang kepada Yesus dan menerima Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengalirkan aliran air hidup dari dalam hati kita. Roh Kudus yang akan menguatkan kita dan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang menghidupkan. Pekerjaan Allah yang menghidupkan diri kita, bahkan menghidupkan semangat orang-orang di sekitar
kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang kami kasihi di dalam kehidupan kami. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kembali kami menaikkan doa dan permohonan kami kepadamu. Kami senantiasa bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami pun ingin selalu Tuhan menyerahkan kehidupan kami agar Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama diingatkan kembali bahwa Roh Kudus Tuhan telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah kiranya Tuhan kami mampu membuka diri, kami mampu membuka hati kami, membiarkan Roh Kudus Tuhan tinggal dan diam di dalam diri kami, sehingga kami senantiasa dapat mengalirkan aliran air hidup untuk kehidupan orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami senantiasa mampu Tuhan, dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami juga mampu Tuhan untuk senantiasa menolong orang-orang di sekitar kami, membagikan kebaikan, membagikan belas kasih dan pengharapan untuk mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mohon biarlah kiranya Tuhan memberikan kami semua kesehatan, kekuatan dan perlindungan. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan setiap pekerjaan kami di dalam kehidupan tiap-tiap kami. Dan bahkan biarlah kiranya Tuhan juga senantiasa turut campur tangan dan turut bekerja di dalam setiap apa yang kami usahakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati semuanya, menjadikan apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan berhasil, menjadikan apa yang kami usahakan itu semuanya baik untuk kehidupan kami dan untuk kehidupan orang-orang di sekitar kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang yang kami kasihi dan cintai, khususnya sanak saudari kami, keluarga kami, baik yang jauh ataupun yang dekat dengan kami. Biarlah kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan juga tetap ada untuk mereka, sebagaimana yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Bapak Ibu Adi Yuswo, untuk jemaat Tuhan Adi Yuswo yang ada di dalam persekutuan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang memberikan mereka semangat, iman yang teguh dan harapan di tengah masa tua yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bahkan biarlah kiranya Tuhan yang memampukan Bapak Ibu kami ini, sehingga mereka mampu untuk dapat terus melakukan karya Tuhan di dalam kehidupan, di dalam masa tua yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan. Biarlah kiranya Tuhan yang bekerja melalui pengobatan dan perawatan yang mereka terima, sehingga mereka senantiasa menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalam rasa sakit yang mereka alami, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, semangat, penghiburan, dan iman yang teguh untuk terus tetap percaya pada rancangan Tuhan yang terindah untuk kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami pun juga berdoa untuk anak-anak atau cucu-cucu kami yang tengah berjuang di dalam studi mereka. Untuk mereka yang tengah berjuang Tuhan, biarlah kiranya Tuhan senantiasa memimpin mereka. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai anak-anak dan cucu-cucu kami ini. Biarlah kiranya mereka senantiasa dapat menghadapi setiap tantangan-tantangan studi mereka dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan memberikan mereka kecerdasan, kepintaran, bahkan biarlah mereka memiliki ketekunan Tuhan, semangat untuk terus berusaha dan berjuang melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka.
Untuk anak-anak Tuhan yang tengah mempersiapkan diri untuk memasuki universitas, bahkan yang tengah bergumul dan berjuang untuk mencari universitas Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan dan turut bekerja di dalam masa depan mereka. Biarlah kiranya Tuhan juga turut bekerja untuk setiap segala sesuatu yang mereka tengah siapkan pada saat ini. Tuhan yang memberkati setiap usaha mereka, dan kami percaya Tuhan menyediakan tempat yang terbaik untuk mereka. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang tengah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Biarlah kiranya juga Tuhan menuntun mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberikan mereka harapan, dan bahkan biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka semangat untuk terus berjuang mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mampu membawa mereka kepada kesuksesan, dan pekerjaan yang mampu membuat mereka untuk dapat senantiasa memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami pun berdoa untuk setiap umat Tuhan yang berseru kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa menolong mereka yang susah dan lemah. Bahkan biarlah kiranya Engkau juga memampukan tiap-tiap kami, Tuhan yang memampukan tiap-tiap kami yang kuat untuk menolong mereka yang lemah. Tuhan memampukan untuk tiap-tiap kami yang bersuka cita, untuk senantiasa juga dapat tetap hadir bagi mereka yang tengah bersuka cita. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk setiap umat Tuhan, untuk setiap umat manusia yang tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menolong mereka, terutama para medis yang berjuang bersama-sama dengan mereka yang terinfeksi. Biarlah kiranya Tuhan tetap melindungi para medis, biarlah kiranya Tuhan tetap menjaga para medis, dan bahkan biarlah kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka, dan bahkan biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di dalam diri mereka, memberikan mereka semangat dan memampukan mereka untuk selalu memberikan kebaikan, melakukan kebaikan untuk orang-orang yang membutuhkan kebaikan mereka. Kami berdoa untuk setiap umat manusia yang saat ini tengah berjuang, yang sedang sakit, yang penderita COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan juga hadir, memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka kesembuhan dan pemulihan. Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Engkau yang senantiasa menolong kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan atau setiap umat manusia yang tengah berjuang di dalam kesulitan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan yang mencukupkan kehidupan tiap-tiap mereka yang membutuhkan. Biarlah kiranya Tuhan yang mencukupkan kehidupan tiap-tiap kami Tuhan. Mampukanlah kami untuk senantiasa dapat saling menolong, saling memperhatikan satu sama lain, dan saling menguatkan satu sama lain. Biarlah kiranya Tuhan kami semua mendapatkan pertolongan Tuhan, kami semua mendapatkan penyertaan Tuhan, dan kami mampu melewati masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Bahkan kami berdoa untuk pemerintah negara kami Tuhan. Biarlah kiranya pemerintah negara kami dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik untuk kami semua, bangsa Indonesia. Biarlah pemerintah kami Tuhan dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik dan adil untuk semua rakyat Indonesia. Dan bahkan kami sebagai rakyat, biarlah kami juga Tuhan mampukan untuk dapat bersatu, bekerja sama dan mendukung semua program-program pemerintah, mensukseskan semua program-program pemerintah untuk kebaikan kami semua. Biarlah kiranya kami mampu Tuhan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk ketika kami akan mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan new normal, kehidupan normal yang baru. Biarlah kami semuanya Tuhan mampu melakukan bagian kami masing-masing, mampu melakukan pekerjaan kami masing-masing dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami menyerahkan permohonan kami Tuhan. Kepadamu kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.